Halo teman-teman berita terupdate dimanapun berada, salam hormat dari saya, salam sehat tentunya, dan tetap berpikiran positif. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel berita terupdate. Seperti yang akan saya bahas kali ini dalam video, seperti yang saya lansir dari bisnis.com tentang bantuan gaji 1,2 juta rupiah bagi 1,34 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan segera cair. Oke teman-teman, namun sebelum lanjut, saya sarankan teman-teman yang baru bergabung agar supaya subscribe channel berita terupdate agar berita terupdate semakin dekat dengan teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali pada pokok pembahasan kita. Dari bisnis.com dengan reporter Ropesta Sitorus tanggal 5 Desember 2020 dengan rangkuman sebagai berikut. Jakarta, penyaluran subsidi gaji atau program bantuan upah termin kedua bagi pekerja yang bergaji maksimal 5 juta atau 5 juta ke bawah akan memasuki tahap yang ke-6. Adapun jumlah bantuan yang akan diberikan kepada pekerja pada termin kedua ini yakni sebesar 1,2 juta rupiah. Angka ini adalah tambahan upah untuk periode November dan Desember 2020 dari total bantuan subsidi yang diberikan pemerintah selama 4 bulan masing-masing sebesar 600.000 per bulan. Nah teman-teman, Kementerian Ketenagakerjaan akan segera mendistribusikan subsidi gaji termin kedua untuk tahap ke-6 bagi peserta atau bagi sekitar 1,34 juta orang penerima bantuan atau peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bila berkaca pada pola penyaluran di tahap sebelumnya yang berselang waktu sekitar 1 pekan, sedianya pencairan subsidi akan dilakukan pada pekan ini. Namun sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan belum merilis informasi resmi pencairan tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyampaikan batch terakhir subsidi gaji telah diberikan kepada 567.723 pekerja. Nah teman-teman, pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji batch kelima untuk termin kedua kepada 567.723 juta pekerja. Katanya pada Rabu 25 bulan 11 2020. Dengan disalurkannya subsidi gaji tahap kelima termin kedua akhir bulan November lalu, realisasi penyaluran subsidi gaji termin kedua sudah menyentuh penerima dari total keseluruhan penerima yang mencapai 12,4 juta orang. Nah teman-teman, artinya sudah sekitar 90% ya teman-teman, para pekerja telah menerima upah atau pesangon subsidi gaji dari pemerintah ini, yakni sebesar 600.000 per bulan. Nah teman-teman, kita lanjut. Sebagai informasi, pada tahap 1 Kemenaker menyalurkan subsidi gaji kepada 2.180.382 pekerja. Tahap yang kedua kepada 2.713.434 pekerja. Dan pada tahap yang ketiga pemerintah telah menyalurkan kepada 3.149.031 pekerja. Dan pada tahap yang keempat pemerintah juga telah menyalurkan sebanyak 2.442.289 pekerja. Dan pada tahap yang kelima kemarin pemerintah juga telah menyalurkan sebanyak 567.723 juta pekerja. Nah teman-teman, penyaluran DSU ini tentunya setelah diproses oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN kepada bank penyalur untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima, baik himbara maupun non himbara, kata Ida Fauzia. Dia menambahkan, berdasarkan kajian yang dilakukan Barenbank, Kementerian Ketenagakerjaan subsidi gaji memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi negara, teman-teman. Dengan adanya COVID ini ya teman-teman, jadi dana ini cukup membantu ekonomi negara untuk menaikkan nilai ekonomi.
Baik teman-teman, kita lanjut. Dengan kata lain, subsidi gaji bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta per bulan diakuinya terbukti dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji kepada pekerja yang masuk kriteria di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 14 tahun 2020. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Untuk penerima, ini adalah kriteria sebagai calon untuk penerima subsidi gaji 600.000. Adapun kriteria tersebut antara lain warga negara Indonesia atau WNI ya, aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 Juni 2020. Dan selanjutnya mencantumkan NIK atau nomor induk KTP, memiliki rekening aktif, dan penerima upah di bawah 5 juta rupiah teman-teman. Jadi gaji harus di bawah 5 juta rupiah ya untuk syarat sebagai penerima subsidi gaji dari pemerintah ini. Jadi kalau pekerja yang memiliki gaji di atas 5 juta, mohon maaf, itu tidak masuk dalam kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah teman-teman. Oke, sekian pembahasan dari saya untuk kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe agar teman-teman semakin dekat dengan berita terupdate lainnya. Dan bila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, bisa teman-teman share agar supaya teman-teman yang lain juga mengetahui apa yang telah teman-teman tahu. Karena mengetahui berita itu tidak rugi ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap berpikiran positif.